Oke, kita masih tetap dalam serial iman dalam menghadapi faith in adversity. Dan sebagai pengunci tahun saya akan ngambil kisah dari Gideon yang saya akan memberikan judulnya iman di dalam kelemahan. Nah, seringkali kita menekankan Gideon pada waktu Gideon dalam keadaan takut, terumbang-ambing dan meminta peneguhan Tuhan dengan meminta fleece menjadi basah, lalu fleece menjadi kering dan lain sebagainya. Tetapi fokus saya kali ini bukan itu, tetapi fokus saya kali ini adalah bagaimana kita menghadapi kehendak Tuhan, tantangan kehidupan pada waktu iman kita sendiri lemah. Pada waktu keadaan kita tidak cocok dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi judulnya iman di dalam kelemahan. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7 untuk membuat saudara tidak ngantuk. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan lagi bersama-sama dengan engkau. Dialah tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Thank you buat kerjasama yang baik. Nah, saudara yang saya kasihi, yang ada di sini maupun yang sedang online, dimanapun saudara berada, ini adalah cerita yang seringkali kita bahkan di sekolah minggu pun diceritakan dengan cara yang sedikit keliru. Nah, kita sering diminta untuk menerima firman Tuhan atau untuk mengalami mujizat Tuhan, kita perlu kuat, perlu iman yang teguh, dan perlu segala sesuatu yang baik. Tetapi konsep ini enggak 100% benar. Bukan berarti saya berkata saudara tidak perlu punya iman untuk dapat firman Tuhan, saudara harus menjadi lemah, tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa dengan iman sekecil biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung, betul? Nah, iman sebiji sesawi menurut saudara itu iman yang kuat, iman yang teguh, atau iman yang hebat, atau iman yang tidak berdaya? Halo? Seringkali kita kontradiktif di sini. Satu hal pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam keadaan terpuruk, pada waktu semuanya orang meninggalkan kita, kita berpikir bahwa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita pikir kita sudah ditinggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi that's not the case. Nah, melalui cerita Gideon ini, kita akan lihat bahwa ada sisi yang sangat jarang disentuh oleh kita.
tetapi justru sisi itu yang Tuhan kerjakan. Alkitab banyak menuliskan bahwa Tuhan seringkali memanggil orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan memberikan kepada mereka tugas yang tidak mungkin mereka bisa kerjakan. Saudara menangkap maksud saya? Atau perlu saya ulang? Saya ulang aja ya, biar saudara dengar lebih baik. Alkitab banyak menuliskan bahwa Tuhan seringkali memanggil orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan memberikan kepada mereka tugas yang tidak mungkin bisa mereka kerjakan. Saudara setuju? Amin. Nah, kalau saudara mengaminkan ini, saya punya beberapa banyak studi case yang akan menyupport pendapat ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia jadi Rasul Paulus dia bernama Saulus. Dia jahat, dia membunuh orang dan banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia siksa, dia bunuh. Tetapi Tuhan memakai orang yang kejam dan jahat dan pembunuh ini untuk menjadi rasul yang terbesar yang menulis 2/3 daripada perjanjian baru dan juga gospel yang sangat-sangat indah lewat kehidupan Paulus. This is one of the greatest truth. Tuhan memakai orang-orang yang kita pikir tidak layak. Jadi toleh sebelah kiri kanan saudara dan katakan, meskipun kamu tidak layak, tapi Tuhan sayang kamu. Amin. Jadi poin ini yang saya akan masukkan adalah jangan berusaha untuk membuat kita hidup layak dan kuat di hadapan sesama kita untuk bisa kita dipakai Tuhan. Tetapi juga jangan sebaliknya engkau sengaja terus berbuat dosa, hidup di dalam dosa, lalu mengharapkan Tuhan memakai hidup saudara. Ini bukan poin saya. Saudara nangkep? Saudara mengerti? Maksud saya lemah bukan berarti hidup dalam dosa. Tapi mari kita belajar. Ayat ini menunjukkan kepada kita, Gideon dipanggil Tuhan bukan karena dia memenuhi persyaratan, tetapi karena panggilan Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi persyaratan mereka. Tangkap enggak? Saya ulang. Tuhan memanggil kita untuk dipakai bukan karena kita memenuhi persyaratannya dia. Tetapi panggilan di atas hidup kita yang akan membuat kita diproses sampai memenuhi standarnya Tuhan. Dengan kata lain, God call you not because you are worthy, but the calling of God makes you worthy to His assignment. Are you with me? Nah, ini poin yang sangat krusial untuk kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak tergantung seberapa besar imanmu, seberapa hebat puasamu, seberapa besar perpuluhanmu, seberapa banyak jam doamu, seberapa tinggi sekolah Alkitabmu, tetapi semua itu bukan hal yang salah. Tetapi Tuhan memanggil kita karena dia punya sovereign, artinya berdaulat, dan dia sudah tahu hidupmu bakal jadi seperti apa, dan dia pakai hidup kita, dan dia arahkan kita. Amin. Nah, sekarang saya punya 3 poin untuk membahas ini. Yang pertama, sebelum kita membahas 3 poin, kita baca yuk statement saya dulu. 2, 3. Kita berada di dalam keadaan yang paling perkasa di dalam Tuhan pada waktu kita berada dalam keadaan yang paling lemah dalam kehidupan manusiawi kita. Are you with me? Saya akan backup statement ini dengan satu ayat Mazmur 23 yang Daud berkata, meskipun aku berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Apa yang dia katakan? Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudara perhatikan, waktu Daud dalam keadaan dipimpin oleh Tuhan ke air yang tenang, dibaringkan di padang rumput yang hijau, itu penyertaan Tuhan biasa. Tapi waktu Daud diizinkan masuk dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut sekalipun, penyertaan Tuhan berbeda. Bahkan ayatnya pun berkata,
Waktu Tuhan menyertai Daud pakai kata ganti. Tapi pada waktu Tuhan menyertai Daud dalam lembah, kata itu langsung. Jadi Tuhan menyertai Daud di tengah kelemahan, di tengah kehancuran, di lembah bayang-bayang maut. Dengan double, gada dan tongkat. Nah itu backup saya. Nah sekarang mari kita lihat untuk kita melihat poin pertama saya. Bahwa kelemahan sangat diperlukan oleh Tuhan. Jangan lagi saudara berkata, nah kalau gitu gua lemah aja dah. Enggak, bukan itu. Listen carefully. Saudara yang kuat, saudara yang hebat pun akan Tuhan lemahkan. Contoh, siapa? Musa. Musa dididik dengan luar biasa dengan standar pendidikan Firaun. Negara adikuasa. Dengan royal, dengan great yang tertinggi. Bahkan dikatakan oleh Alkitab Musa membangun kota. Musa pemimpin jenderal militer yang perkasa. Tapi untuk dipakai Tuhan, Tuhan harus mengosongkan Musa dibuang ke padang pasir berapa tahun? 40 tahun. Sampai semua hikmat pengertian yang dia pelajari menjadi kosong dan dia bermain dengan ular kobra, kalajengking dan domba. Are you with me? Jadi apakah pendidikannya yang Tuhan berikan kepada Musa sia-sia? Tidak, dengar baik-baik. Saya tidak berkata apapun yang saudara pelajari akan sia-sia. Tuhan akan memakai itu tapi dengan caranya dan dalam waktunya. Dengar ini, sehebat apapun kita di hadapan Tuhan, kehebatan kita harus digembosi supaya kita tidak bergantung kepada hikmat dan kemampuan dan kekuatan kita. Tetapi kalau kita berhasil dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, maka hanya Tuhan yang dapat pujian dan kemuliaan. Jadi poin pertama saya, perlunya sebuah kelemahan. Hakim-Hakim 7 ayat 1-3, yuk kita baca ulang supaya nempel. 2, 3, adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Oke, dari yang kita baca di sini, Gideon punya tentara berapa? 32.000 orang. Dan kita juga baca tentara Midian berapa? 135.000 orang. Jadi 32 dibanding 135 itu sama dengan 1 berbanding 3,5 atau 4. Jadi dengan kata lain, untuk memenangkan peperangan, 1 tentara Gideon harus membunuh 4 orang Midian. Which is, ini sangat unlikely. Kenapa unlikely? 1, tentara Midian adalah tentara yang memang dilatih untuk berperang. Sementara tentaranya Gideon bukan tentara. Dia rakyat yang dikumpulin, yang membela. Dan pada waktu dalam keadaan seperti ini, Tuhan berkata kepada Gideon apa? Gideon, terlalu banyak orangmu. Lah, 1 banding 4 saja masih terlalu banyak. Menurut pikiran Gideon, Tuhan akan berkata perlu tambahin orang. Tapi menurut pemikiran Tuhan, Tuhan berkata terlalu banyak, perlu dikurangin orang. Saudara lihat, seringkali pendapat Tuhan dan pendapat hikmat manusia. Kemarin Natal saya berkata, kita bukan against pendidikan, kita bukan against teknologi atau sains, tetapi kita against the wisdom of the world. Yaitu wisdom of the world atau hikmat dari dunia. Seringkali bertolak belakang dengan hikmat daripada Tuhan. Nah ini salah satu contohnya. Orang semua tahu, apalagi jenderal perang. Untuk memenangkan peperangan kita harus punya tentara sebanyak-banyaknya dan orang-orang yang terlatih dan senjata yang hebat. Tetapi di hadapan Tuhan
Bukan itu. Karena Tuhan yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, saudara perhatikan. Inilah strateginya Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon apa? Gideon, kumpulkan orang-orangmu. Dan siapa yang takut, katakan kepada mereka. Kalau mereka takut, pulang. Yang gak takut, tinggal. Nah ini, saya percaya ini lumayan masuk akal. Karena psikologi berkata bahwa penakut itu menular. Penakut itu contagious. Bisa gampang ditularkan. Kalau seorang prajurit berkata, aduh takut. Dan ngomong ke temannya bisa takut dan lain sebagainya. Sehingga saya percaya strategi yang dikatakan oleh Tuhan untuk berkata kepada Gideon dan rakyatnya bahwa siapa yang takut silahkan pulang. Nah Gideon ngomong, Gideon mungkin berpikir ya paling 1.000, 2.000 orang. Tetapi begitu diumumkan siapa yang takut silahkan pulang. Yang pulang berapa? 22.000 orang. Can you imagine? Hal yang sama terjadi di gereja. Begitu kita berkata Tuhan baik, luar biasa, ajaib. Tetapi siapa yang mau ikut Tuhan? Siapa yang mau mati buat Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh mau hinyakan itu buat Tuhan? 22.000 orang pergi. Kita mau cuman yang positifnya dari Tuhan. Tapi begitu kita menghadapi peperangan, persoalan. Kita segera akan mundur dari Tuhan. Kita memakai Tuhan untuk kepentingan dan agenda kita. Begitu ada waktu untuk menyelamatkan. Selamatkan diri. 70% tentaranya Gideon out. Saudara, jadi kalau saudara di gereja berkata ada orang, saya out. Jangan ikut-ikutan out, contagious. Ya, mari kita sungguh-sungguh berkata bahwa aku datang ke sini bukan karena dengar omongan orang berani atau oke takut. Tapi aku percaya karena memang Tuhan ada di tempat ini. Jadi sekarang rasio perbandingan tentara Gideon dengan tentara orang Midian berapa? 1:14 atau 13,5. Kalau tadi 1:4 aja sudah impossible. Ini sekarang 1:13,5. Most impossible. Saudara, mungkin saudara pikir ada Jackie Chan, ada Rambo, ada Basya datang untuk membunuh tentara. Tapi Alkitab tidak mencatat di dalam kitab Gideon bahwa orang-orangnya Gideon ada Jackie Chan, ada Rambo, ada orang-orang yang tahu Rambo, nggak tahu. Rambo apa Rambo? Ya sudahlah, salah ngomong aja diprotes. Protestan semua di sini, bukan karismatik. Yang penting ngerti toh maksudnya? Jackie Chan, drunken master ya gitu. 20 orang mati dibabat sama dia. Nah, saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa di dalam rakyatnya Gideon ada tokoh-tokoh persilatan atau pendekar super sakti Sumahan yang sekali babat 100 orang mati gitu. Atau putri Nirahai tenaga dalamnya sempurna, syat, es bisa mencuat gitu loh ya. Tidak tercatat di sini, Tuhan tidak melakukan itu. Semua adalah orang-orang normal, tentara yang normal yang tidak dilatih untuk menjadi tentara sebetulnya. Nah, makin ciutlah hati Gideon. Saudara, tetapi di hadapan Tuhan itu masih kurang sedikit. Masih terlalu banyak. Yuk kita baca lagi ayat yang ke-4 sampai ke-8. Hakim-Hakim 7 ayat 4 dan ke-8. 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang akan pergi bersama-sama dengan engkau,
Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Inilah yang tidak akan pergi. Ayat 5, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan ku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Nah saudara, dari 10.000 berbanding 135.000, Tuhan bilang masih kebanyakan. Sekarang disuruh ujian minum air. Kok Tuhan nguji orang aneh-aneh, tentara disuruh minum air. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, kumpulkan mereka ke bawah sungai, ke pinggir sungai. Dan lihat siapa yang mencedok dengan tangan dan siapa yang langsung menghirup air. Saudara perhatikan, apakah betul-betul tentara yang hebat adalah yang mencedok dengan air atau tentara yang mencelupkan mukanya ke air? Nah, saya dulu waktu jadi guru sekolah minggu, saya salah mengajar saudara. Saya berkata begini, Tuhan sedang memilih tentara yang layak untuk dia pakai. Tetapi kenyataannya poinnya bukan itu. Semakin saya mempelajari, Tuhan tidak memilih orang atau tentara yang siap untuk berperang. Tetapi tujuan Tuhan membawa tentara ini atau rakyat ini ke sungai untuk meminum, itu cuma sekedar Tuhan mau memilih 300 orang saja. Regardless, nggak peduli dia minum dengan tangan, dia minum dengan mencelupkan, apa hubungannya dengan perang? Sudah mengerti maksud saya? Dulu saya diajar yang mencium dengan tangan itu katanya lebih waspada dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah Tuhan mau mengurangi jumlah Gideon menjadi 300 orang saja. Nah cara apa yang Tuhan pakai ya terserah. Tapi kalau tiba-tiba Gideon bilang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 kamu pulang. Kan rasanya terlalu kasar, bener gak? Itu pikiran saya. Tapi akhirnya Tuhan memakai satu metode, siapa yang menjilat air dan siapa yang membawa air dengan mulutnya. That's not the point. The point is Tuhan membuat Gideon menjadi lemah dan sangat lemah. Itu poinnya. Dan sekarang saya mau membuat satu pernyataan secara rohani. Kalau dalam hidup saudara, belakangan ini saudara dibuat menjadi lemah. Dengar baik-baik. Ada satu harapan. Tuhan sedang membuat engkau diproses untuk mengalami satu mujizat yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Stay there. Itu syaratnya. Stay there. Dari 10.000 turun sampai cuman 300. Dan kita tahu ini cuman analogi saya aja. Siapa pernah nonton film 300 Spartan? Serem kan 300 orang yang rela mati. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan itu. 300 orang ini bukan yang rela mati. 300 orang ini orang yang gak siap. Saudara dengar baik-baik. Engkau boleh mempersiapkan hidupmu. Engkau boleh membuat training apapun. Tetapi at the end of the day, Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang beracara dalam hidupmu, engkau akan menang bersama dengan Tuhan. Amin.
Tuhan tidak mencari tentara yang terlatih dan hebat. Tetapi Tuhan mau mengurangi jumlah tentara yang ada sehingga hanya terjadi sesuai dengan rancangannya. Can you say amen? Saudara, kalau sudah sedang mengalami pengurangan, jangan izinkan iblis menuduh hidupmu. Look at that, something wrong with you. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, hidupmu enggak semakin berkurang. Enggak. Karena kita sering diajar bersama dengan Tuhan, kita akan bertambah dan tambah hebat. Hari ini saya mau mengajarkan satu pelajaran yang bertolak belakang. Justru di dalam kelemahan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Supaya kuasanya dan kemuliaannya nyata buat hidup kita. So Gideon tells the kneeling soldier, go home. Jadi Gideon berkata kepada prajurit yang berlutut, pulang. Bukan karena mereka nggak layak, bukan karena mereka nggak bisa untuk berperang. Semua nggak bisa berperang. Cuman God intentionally take away everything that Gideon could possibly trust in except by himself. Tuhan sengaja menyudutkan Gideon supaya Gideon tidak lagi punya andalan, tidak punya lagi harapan bahwa dia bisa menang perang karena tentaranya kuat, karena strateginya benar, karena keadaannya baik. Tetapi dia berkata, aku sungguh-sungguh sudah tidak mungkin bisa menang perang kecuali Tuhan. Dan seringkali kita dipepetkan, disudutkan oleh Tuhan dalam keadaan seperti ini. Dan karena kita bodoh, kita berteriak, Tuhan apa salahku, apa dosaku. Sampai aku harus ngalami kayak gini Tuhan. Tuhan sedang berkata, nothing wrong with you. Memang aku yang sedang gembosi engkau. Memang aku yang sedang mengurangi engkau. Memang aku yang sedang beracara dengan engkau. 300 orang yang terpilih bukanlah yang terkuat dan terbaik dari orang-orangnya Gideon. Tetapi mereka adalah orang-orang yang lemah. Tidak memenuhi persyaratan. Saya nggak bilang orang yang hidup dalam dosa, saya nggak bilang hidup orang yang menghujat Tuhan, bukan. Tetapi orang yang lemah, orang yang secara perhitungan manusia tidak mungkin bisa dipakai Tuhan, tidak mungkin Tuhan menyertai dia, tidak mungkin mujizat terjadi lewat hidup dia, tetapi justru yang seperti ini yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih. Kok nggak ada kata amin? Karena kita sering dibombardir dengan teologi kemakmuran yang berkata, kamu harus kuat bersama Tuhan, kamu kuat bersama Tuhan, kamu bisa. Iya, tapi satu sisi kita sebelum menjadi orang yang super kuat, kita tidak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan sebelum kita dihancurkan dan dilemahkan. Are you with me? Jadi kalau selama tahun 2025 saudara sedang mengalami redundancy, gak dapat pekerjaan, kesehatan mundur, masalah rumah tangga banyak, keadaan buruk dan lain sebagainya. Saudara, jangan give up. Dan jangan pernah berkata, apa salahku Tuhan, apa dosaku Tuhan. No. Teruskan. Walaupun imanmu terseok-seok, walaupun imanmu tinggal sisa sebiji sesawi, God is with you. Tuhan sedang memproses untuk membuat kita soft, tender. Dan saya boleh katakan, ini juga hidup kami sekeluarga tahun 2025. Kami menghadapi begitu banyak tantangan. Kami menghadapi begitu banyak persoalan. Kami begitu menghadapi penggembosan, kelemahan demi kelemahan. Kalau saya ingat penghujung tahun lalu, saya yang masuk emergency. Karena jantung saya. Tahun ini, istri saya harus masuk emergency. Karena tidak bisa tidur. Di rumah sakit saya cuma bisa berdoa, Tuhan, kau sungguh baik. Kau sungguh ajaib. Semakin kita dilemahkan, semakin kita dikurangi. Supaya Tuhan semakin nyata.
Hakim-Hakim 7 ayat 2 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, tidak mungkin Gideon bisa menang dalam perang. Hal ini saya pakai dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Sekaya apapun, sehebat apapun, seluar biasa apapun, saudara tidak akan menang menghadapi kehidupan dunia ini. Karena kuasa dunia, kuasa dosa begitu kuat melanda. Tetapi sebaliknya, selemah apapun saudara, sekurang apapun hidupmu, seada di lembah paling dalam apapun keadaanmu sekarang, bukanlah alasan untuk engkau give up. Karena Tuhan mau memakai kelemahan kita supaya mujizatnya nyata. Sangat mustahil untuk kita bisa mengalahkan musuh. Jumlah tentara musuh, jumlah dosa, jumlah keadaan, jumlah situasi teroris semakin lama semakin banyak. Satu-satunya yang akan membuat kita menang adalah karena Tuhan bersama dengan kita. Memenangkan dan memberikan kemuliaan hanya untuk milik Tuhan. Itulah tujuan Tuhan yang sedang membuat kita menjadi lemah. Nah, saya terinspirasi dari satu orang tokoh Alkitab yang bernama Dale Ralph Davis. Dia menulis dan berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. Because of tendency of God's people to glorify their own effort, so trust in their proven method, to credit their own contribution, to think well of their cleverness, Yahweh frequently insists that his people be reduced to utter helplessness, so that they must recognize that their deliverance can only be chalked up by Yahweh power and mercy. Maaf, saya menyinggung ego kita. Serohani apapun kita, ada tendensi kita merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa. Dan inilah yang sedang Tuhan perangi. Mungkin dengan koneksi kita, mungkin dengan cara berpikir kita, mungkin dengan pendidikan kita, mungkin dengan strategis, mungkin dengan macam-macam yang kita andalkan. Tetapi Tuhan sengaja selama tahun 24-25 saudara digagalkan, dipotong, disunat, dikurangi, diberikan ke dalam lembah. Supaya ego kita dipupus. Dan pada waktu dalam keadaan ego kita terpuruk, disitulah kesempatan Tuhan untuk beracara bagi kita. Kok Tuhan kejam Pak? No, Tuhan sangat baik. Bahkan Tuhan akan sangat kejam kalau membiarkan kita berada di dalam kesombongan kita. Berada di dalam keakuan dan keegoisan kita. Karena itu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Untuk menyombongkan diri. Tetapi Tuhan sangat baik. Seperti Dale Ralph Davis berkata. Tuhan sengaja memotong. Tuhan sengaja mengurangi. Tuhan sengaja membuat kita sepertinya tidak berdaya. Tetapi Tuhan mau kita hanya bergantung kepadanya. Tuhan sangat ingin kita bergantung hanya kepadanya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan selalu bekerja untuk semua rancangan dan tujuannya bisa terjadi dalam hidup kita. Oke, saya tanya, saudara punya mimpi? Saudara punya visi? Saudara punya dream? Nah, saya mau tanya. Dari mana datangnya visi, mimpi atau dream ini? Dari Tuhan? Atau dari dirimu sendiri? Nah kalau dari dirimu sendiri, itu bukan dream yang dari Tuhan, bukan visi yang dari Tuhan. Itu cita-cita. Itu keinginan. Itu bisa dibentuk dengan pendidikan, pergaulan, dengan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita bedakan. Mana keinginan cita-cita kita, mana keinginan dari Tuhan. Kalau cita-cita kita, keinginan kita, kita bisa capai dengan kemampuan kita. Dengan
disiplin kita, dengan kerja keras kita. Untuk mencapai sebuah sukses, dengar baik-baik, saudara tidak perlu Tuhan. Untuk mencapai sebuah sukses yang saudara perlukan adalah belajar dan kerja keras. Itu yang dunia dengungkan. Tetapi untuk mencapai visi yang dari Tuhan, saudara boleh jungkir balik, saudara boleh kerja, saudara boleh berdidik, saudara boleh berusaha. Dengar baik-baik. It is impossible for us to achieve God's purpose through our own way. Nangkap ini? Kalau saudara nangkap ini, justru yang perlu kita kejar, mimpinya Tuhan akan dikerjakan oleh Tuhan. Dengar baik-baik, dalam waktu Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Are you with me? Saya ulang. Dream and purpose and destiny yang dari Tuhan akan terjadi dalam waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dan dalam semua penyediaannya Tuhan. Jadi nothing to do with us, yes. Tuhan hanya memberikan kita mimpi supaya menjadi satu guideline. Fokus ke arah sana. Yang kita hadapi impossible. Yang kita hadapi pengurangan-pengurangan. Yang kita hadapi semakin berkurang, semakin lemah. Usia semakin lemah. Keadaan potensi semakin lemah. Keuangan semakin lemah. Tetapi Tuhan akan memakai saat itu untuk membuat kita hanya bergantung kepada Dia. Kalau rencana Tuhan bisa digenapi dengan cara manusia, saudara tidak perlu Tuhan. Ya, makanya saya katakan itu bukan visi, bukan purpose, tetapi itu cita-cita. Bedakan mana cita-cita dan mana yang rencana dari Tuhan. Tuhan sangat berketetapan, dengar baik-baik. Tuhan sangat berketetapan untuk membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya sebelum Dia memakai kita dengan kuasanya yang ajaib. Karena pada waktu kita kuat sebenarnya kita sangat lemah. Tetapi pada waktu kita tidak berdaya, disitulah kita menjadi kuat. Karena pada waktu kita sangat lemah, maka kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan dengan yang ajaib dan sepenuhnya. Perlu saya ulang? Enggak ya, anggap ya supaya waktunya keburu, tinggal 16 menit lagi. Ini baru poin pertama kan, poin kedua, ketiga belum. Nah sekarang statement ini, yuk kita baca. Jangan kaget ya, kita baca dengan pelan-pelan. 2, 3. Kekuatan kita lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Karena kekuatan kita seringkali membuat kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan Tuhan. Are you with me? Kekuatan kita lebih berbahaya. Kekuatan yang bukan mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan yang mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kehebatan diri sendiri. Dan itu sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya bekerja untuk kita menghindari kelemahan kita. Tetapi Dia bekerja melalui kelemahan kita. Are you with me? Banyak orang berkata, Tuhan luruskan jalanku, hindari aku dari permasalahan. Buat jalanku menjadi mulus. Itu doa yang keliru, saudara. Doa yang benar adalah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, sertai aku. Dalam kelemahan, dalam masuk lembah kekelaman, dalam menghadapi tantangan, sertai aku Tuhan. Jangan minta hindari kita dari persoalan, saudara. Persoalan saudara pasti akan hadapi. Saudara siap atau tidak siap, pasti engkau akan menghadapinya. Karena itulah caranya Tuhan merendahkan kita, membuat kita humble di hadapan Dia. Jadi pentingnya sebuah kelemahan. Sudah nangkep sekarang? Sekarang yang kedua, poin kedua. Penghiburan di dalam kelemahan. Kalau tadi saya mengekspos bahwa kelemahan kita jauh lebih penting daripada kekuatan kita di hadapan Tuhan. Sekarang yang kedua, penghiburan di dalam kelemahan. Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 11. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu.
Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saudara lihat, Tuhan amat sangat mengerti bahwa Gideon takut menghadapi tentara Midian. Dan Tuhan tidak berkata, aduh Gideon, bukankah aku sudah ngomong sama kamu? Aku menyertai kamu, Midian sudah tak serahkan kepada kamu. Tapi kamu kok gak percaya sama aku? Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Tuhan sangat tahu keadaan Gideon yang lemah, yang penakut. Lalu Tuhan membuat cerita, berkata kepada Gideon, Gideon turun ke perkemahan orang Midian. Kalau kamu takut, bawa bujangmu yang bernama Pura. Dan akhirnya Gideon bawa Pura. Nah, Tuhan memakai tentara Midian pada waktu dia jalan di perkemahan. Orang tentara Midian itu berkata begini, aku dapat mimpi loh. Apa mimpinya? Itu roti burgernya Gideon datang menggelundung dan menghancurkan perkemahannya Midian. Saudara, pernahkah saudara mendengar Hungry Jack burger? Katanya burger better in Hungry Jack daripada McDonald. Itu katanya iklan. Saya nggak sedang beriklan. Tapi ada nggak saudara pernah dengar cerita hamburger ngegelundung terus menghancurkan perkemahan? Ada? Saya sengaja mengekspos ini. Tuhan membuat cerita yang boten-boten yang gak masuk akal. Tuhan sangat tahu Gideon takut. Walaupun Gideon tidak berbicara kepada Tuhan. Gideon gak bilang, Tuhan aku takut. Enggak. Tapi Tuhan tahu persis apa yang dialami oleh hidup kita. Dengar baik-baik. Meskipun saudara tidak berdoa kepada Tuhan, ngomong apa adanya. Tapi Tuhan tahu keadaanmu tanpa kamu ngomong. Dan Tuhan mendesain satu rencana untuk melakukan sesuatu. Untuk mengatasi rasa takut kita. Wow, saya sungguh-sungguh takjub dengan Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu indah. Nah, dari mulut Tuhan, Gideon kurang percaya. Lalu Tuhan pakai mulut musuh tentara Gideon untuk ngomong. Ini tandanya bahwa tentara Gideon bisa menghancurkan tentara kita. Loh, Gideon dengar ini dari mulut musuhnya, maka bangkit kekuatannya. Saudara, seringkali perkataan orang lebih berharga daripada perkataan orang yang dekat dengan kamu. Papa-papa, mama-mama di sini banyak yang bilang, aduh anakku diomongin gak nurut. Tapi kalau orang lain ngomongin dia nurut. Nah, jangan tersinggung papa mama. Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat anakmu mengerti. Oh, anak-anak pada manggut-manggut. Kaplok gitu. Ya, inilah ceritanya, inilah keadaannya. Tuhan memakai apapun untuk membuat Gideon melihat penyertaan Tuhan. Oke, Hakim-Hakim 7 ayat 12 sampai 15. Yuk kita baca. 2, 3. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilengkapkan kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segeralah sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan kita. See, Tuhan ngomong gak dipercaya, tapi musuhnya ngomong dipercaya. Are you with me?
Dan seringkali Tuhan memakai banyak hal untuk membuat kita percaya akan rencananya bisa terjadi dalam hidup kita. Oke, Gideon is hearing the same word that God has spoken to him from the mouth of his enemy. The timing and the event are too good to be true. Jadi semua ada dalam arrange-nya Tuhan. Dalam rancangannya Tuhan. Untuk membuat Gideon bisa yakin. Aduh, Tuhan kan sebetulnya bisa aja langsung kirim malaikat 1 atau 2 orang. Buak hajar Midian selesai. Tapi itu bukan caranya Tuhan. Tuhan mau memakai Gideon yang penakut. Memberikan kekuatan, penghiburan, jaminan bahwa Tuhan menyertai dia. Ini bukan sebuah kebetulan tetapi sebuah rancangan Tuhan untuk membuat Gideon berani dan bangkit dari kelemahan dan ketakutannya. Saya mau buat statement di sini. Sekarang katakan kepada dirimu, jangan pernah berkata bahwa aku tidak bisa lagi. Bangkit karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Amin. Please, katakan sekarang masuk tahun 2026 dengan semangat yang baru. Bukan kebetulan saudara ada di sini untuk mendengar khotbah ini. Bukan kebetulan saudara ada di sini untuk merencanakan tahun depan. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menguatkan Gideon. Tuhan dengan pasti, saya ulang. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menguatkan Gideon. Tuhan tahu dengan pasti apa yang dibutuhkan Gideon sebelum dia berperang. Tuhan yang sama yang berbicara kepada Gideon beberapa ribu tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang ada di sini berbicara kepada kita. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Apa yang kau butuhkan ada padaku. Amin. Biarlah ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan buat kita. Pada waktu saudara gak yakin tahun depan akan jadi apa. Bukan mundur, bukan berhenti bergereja. Tetapi mari kita tiru satu ayat ini. Seperti Daud berkata, Mazmur 56 ayat 3, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu. Serahkan bisnismu. Serahkan gerejamu. Serahkan kehidupan keluargamu hanya kepada Tuhan. Oke. Yuk statement ini kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan tidak membutuhkan orang yang kuat dan punya kemampuan. Tetapi Tuhan menginginkan orang-orang yang lemah dan takut yang mau menaruh kepercayaannya hanya pada Tuhan. Ulang, saudara baca sendiri sekarang. 2, 3. Bilang sama Tuhan, this is me Tuhan. This is me Lord. Count me. Akulah orang yang lemah. Akulah orang yang penakut. Akulah orang yang tidak kuat. Akulah orang yang tidak tahu tahun depan akan terjadi apa. Tetapi aku mau datang dan menyerahkannya kepadamu. Amin. Kita bisa datang dan katakan kepada Tuhan bahwa engkau tidak tahu harus berbuat apa. Bukan sesuatu yang bodoh. Jangan pernah berpikir datang kepada Tuhan dengan semua pendapatmu. No. Saya sering datang kepada Tuhan dengan terlentang di atas kasur dan berkata, Tuhan, aku gak tahu mesti buat apa. Dan sering hanya air mata yang bercucuran. Sering hanya tangisan yang berkata, Tuhan, aku hanya menyerahkan kepadamu. Bukan satu kebodohan. Bukan satu ketololan untuk kita berkata kepada Tuhan, aku tidak bisa buat apa. Tapi adalah satu kejujuran di mana kita berkata, I'm surrender to you Lord. Biarlah engkau yang muncul dalam hidupku. Haleluya, kekuatan dan andalanmu hanya akan membuat engkau semakin jenawa. Tetapi kelemahan kita hanya membuat kita bisa bergantung hanya kepada Tuhan. It's heavy for me. Karena kami sedang mengalami juga. Gereja kami sedang mengalami juga hal-hal yang seperti ini. Saudara, ini adalah cerita kehidupan dalam hidup kami. Bahwa semakin berkurang,
semakin tidak layak, semakin tidak mampu, semakin tidak bisa. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, pada waktu kamu taat pada perintahku dan pergi ke perkenahan tentara Midian, maka engkau akan mendapat kekuatan yang kamu butuhkan. Saya aplikasikan ke dalam hidup kita. Pada waktu engkau merasa lemah, pada waktu engkau merasa tidak berdaya, pada waktu engkau merasa takut, don't quit, jalan terus. Jalan terus hadapi hidupmu. Nah, pada waktu engkau jalan terus hadapi hidupmu, engkau akan mendapat cara Tuhan yang untuk menguatkan kamu. Seperti Gideon mendapat kekuatan dari tentara musuhnya yang berkata bahwa Gideon sudah menghancurkan tentara Midian. Saudara, on the way you are doing what God will, even though you don't understand, God will strengthen you. Don't quit, don't avoid, tapi hadapi. Tuhan seringkali memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu kita melakukan perintahnya. Karena sumber kekuatan kita berasal dari ketaatan kita dalam melakukan perintahnya. Pada waktu kita melakukan perintah Tuhan dengan iman dan ketaatan, maka kita akan mendapatkan jaminan bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Sekarang poin terakhir, semoga bisa selesai dalam waktu beberapa menit. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16-18, kemenangan dari kelemahan. Kalau nomor 1 tadi kebutuhan, pentingnya sebuah kelemahan. Kedua, penghiburan dari kelemahan. Ketiga, cubit yang sebelah saudara yang ngantuk, yang tertidur. Ayo, cubit, bangun. Beraninya ngantuk, aku udah basah keringat kayak gini. Kalau masih tetap ngantuk, pergi ke toilet sana, colok matanya, cuci muka biar seger, oke? Oke, udah pada ketawa yang ngantuk-ngantuk tadi, puji Tuhan. Nah, sekarang Hakim-Hakim 7 ayat 16-18, yuk. Saudara yang membuat saya terlambat. Oke, 2, 3. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila dan semua orang yang ada bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara perhatikan, ini strategi yang Tuhan berikan. Apakah ini strategi untuk berperang? Totally not. Seringkali Tuhan memberikan kita wisdom, kebijaksanaan, dan sepertinya doesn't make sense untuk kita menghadapi masalah kita. Ini betul-betul bodoh, ini betul-betul nggak masuk akal. Masa menghadapi persoalan begini harus dengan cara ini? Masa mengalahkan musuh Midian hanya dengan cara membagi pasukan yang 300, 100, bukan dengan pedang, bukan dengan semlembing, bukan dengan panah, tapi dengan buyung dan alat-alat. Ya, apa gunanya buyung? Apa gunanya dengan alat-alat yang lain? Tetapi Gideon taat. Saudara, saya mau buat pernyataan. Setidak masuk akal apapun, kalau itu datang dari Tuhan, just do it, kata Nike. Oke? Lakukan itu. Just do it. Nike lebih rohani dari kita. Nah, kita lihat sekarang Hakim-Hakim 7 ayat 19-23. 2, 3. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan dengan memegang bokor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu
Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai di pinggir Abel Mehola dekat Tebat. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asher, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Saudara lihat, apakah ada orang-orangnya Gideon membantai mereka dengan pedang? Tidak. Jadi strategi peperangan Tuhan bukan menghadapi musuh dengan cara yang musuh mau. Strategi perang dari Tuhan dengan trompet sangkakala memuji dan menyembah Tuhan dan memecahkan buyung dan berteriak memegahkan nama Tuhan. Strategi yang paling benar menyerah dalam kelemahan dan biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan tidak mencari orang Kristen. Yuk kita baca. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang kuat. Tetapi Tuhan mencari orang-orang Kristen yang lemah. Yang tahu bahwa mereka memiliki Tuhan yang sangat kuat dan menopang mereka. Dan saya dulu sempat tersinggung banyak baca buku. Orang Kristen adalah orang-orang yang paling lemah. Dulu saya nggak setuju. Tapi semakin saya mengerti kebenaran firman Tuhan, justru saya semakin mengerti kebenaran ini. Kita harus akui, kita memang orang lemah. Tapi kita punya backing yang sangat kuat. Kita memang bodoh, tapi kita punya backing wonderful counselor. Kita memang sangat tidak mampu, tetapi kita punya orang yang membackup kita. Bapa di atas segala bapa, raja di atas segala raja. Wow. Apalagi yang mesti kita takutkan, apalagi yang mesti kita nggak berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan mencari kita lemah supaya kita bergantung kepada Dia. Tuhan membuat kita bodoh supaya kita mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan membuat kita tidak berdaya supaya Dia yang maju berperang ganti kita. Amin. Jangan sok menjadi pahlawan, jangan sok menjadi orang hebat, jangan sok menjadi orang kuat. Karena pada waktu kita yang berjalan, Tuhan tidak mendapat kredit. Tuhan tidak mau cuman, oh ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita, gospel atau Injil Tuhan diberitakan lewat kelemahan kita. To save us from the great enemy is sins. God did not send a king who conquered the world with a superior army. But a king who humbled himself and laid down his life for us. Time and after time again, Jesus' life, we are confronted with his weakness. Jesus is the one who has absolute authority over heaven and earth. And we find him washing his disciples' feet. The job of the lowest of the servant. During his trial, he is mocked, spit upon, beaten, and he does not fight back. In fact, he gets so weak that he cannot even carry his cross. And he died being stripped naked and nailed to cross. An ultimate pictures of weakness. But through the weakness of the cross, the greatest victory is heaven. But through the weakness of the cross, the greatest victory is heaven. Through defeated on the cross, Jesus conquered all sin and lived in victory. And he offered to us his life. And he said, Emmanuel. Yuk last point kita baca 2, 3. Hanya waktu kita menyadari betapa lemahnya keadaan kita, maka barulah kita siap untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Amin. Sebelum kita masuk perjamuan, saya berikan waktu saudara untuk menundukkan kepala dan berdoa. Kalau saudara dalam keadaan lemah, kalau saudara dalam keadaan kekurangan, kalau saudara dalam keadaan lembah, akui di hadapan Tuhan. Musician singer boleh maju. Mari kita sungguh-sungguh kunci tahun ini. Saya tahu banyak di antara saudara yang tidak mungkin datang nanti tanggal 31 malam. Jadi ini saat yang terbaik buat kita untuk betul-betul mengunci tahun di hadapan Tuhan. Kalau saudara nanti datang tanggal 31 malam, mari kita lakukan lagi. Tuhan,
Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami, yang menemplak kami, yang mengarahkan kami. Bahwa Engkau bekerja di balik semua kejadian hidup kami. Mungkin kami sedang mengalami pengurangan. Mungkin kami sedang mengalami degradasi, penurunan income, ekonomi, pekerjaan. Mungkin kami sedang mengalami penyusutan kesehatan. Mungkin kami sedang mengalami kelemahan-kelemahan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, struggle orang tua dengan anak, gembala dengan jemaat. Tuhan, kuatkan kami. Seperti Engkau kuatkan Gideon. Pakai keadaan sekitar. Satu hal yang kami mau katakan kepadamu. Kami bukan orang-orang yang quit. Kami bukan orang-orang yang give up. Kami bukan orang-orang yang menyerah. Dari 32.000 tinggal 300. Dan biarlah kamilah yang 300 ini Tuhan. Kami yang tidak layak. Kami yang tidak mampu. Kami bukan prajurit yang terlatih. Kami bukan rohaniawan yang hebat. Tapi kami orang-orang yang mau taat. Kami orang-orang yang mau melakukan kehendak-Mu. Meskipun it's hard. Meskipun it's painful. Meskipun itu penuh dengan kekurangan. Here we are, Lord. Pakai Holy Communion ini Tuhan. Untuk menguatkan. Untuk menjamah fisik kami yang lemah. Dan pakai cawan anggur perjanjian baru. Untuk betul-betul membuat royal blood, yaitu darah-Mu, terinjeksi di dalam darah kami. Sehingga kami boleh bangkit. Sehingga kami boleh seperti Gideon. Melakukan hanya rencana-Mu. Tahun 2026, meskipun tidak masuk akal. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu satu hal. Bahwa Engkau yang pegang acara. Kau yang pegang waktu. Kau yang pegang semua purpose dan destiny-Mu. Tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam gereja ini. Tanpa seizin-Mu. Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Untuk benar-benar menjadi makanan. Dan minuman yang sejati. Sehingga kuasa salib-Mu, kuasa tubuh dan darah-Mu boleh terus bersama dengan kami. Sampai masuk tahun 2026, 27 dan selanjutnya. Sampai seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.